Nama saya Amira Hairuna Sapondri, saya biasa dipanggil Amira. Saya lahir di Jakarta 10 Juni 2002. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Komplek Villa Pamulang, Blok CA3 nomor 3. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Tobi Sahala, biasa dipanggil Tobi. Saya lahir di Jakarta 24 Agustus 2002. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Klaster Penis, Blok E8 nomor 20. Halo, nama saya Muhammad Mas Rizkar, biasa dipanggil Rizkar. Saya lahir di Jakarta 16 Agustus 2002. Saya bertempat tinggal di Jalan Agung Raya 2, nomor 23, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Halo semua, perkenalkan nama saya Raffi Merhawi Tanjung. Saya biasa dipanggil Raffi. Saya lahir di Jakarta 22 September 2002 dan saya tinggal di Karawaci Islamic Village. Halo, saya Stefani Saryani, dipanggilnya Stefani. Tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 29 Agustus 2001. Alamat sekarang Jalan Kiara Condong nomor 34, Bandung. Halo, perkenalkan nama saya Zafira Rahmahanifah, biasa dipanggil Zafira. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Agustus 2002. Alamat saya di Jalan Palem nomor 29D, Cibubur. Terus halo guys, gimana nih? Halo guys, jadi kita nih sekarang udah masuk ke semester 2 nih. Berarti kita udah hampir 1 tahun kuliah di ITS. Nah, kalian ada nggak sih kesan-pesan gimana sih selama kalian kuliah di ITS sampai di tahap semester 2 ini? Coba mulai dari Zafira dong, ceritain. Kalau aku nih ya, bangun kan biasanya kuliah itu dimulainya jam 7 pagi. Nah, biasanya tuh aku pasang alarm berturut-turut nih 5 kali kadang, dan itu pun kadang-kadang suka telat juga. Habis itu kalau misalnya udah bangun, absen, udah pasang laptop, nyalain laptop, udah ikut kelas, udah selesai tidur lagi. Berarti seru dong pengalaman semester kedua kamu ya? Lumayan Monoton nggak sih sebenarnya? banget. Coba dong Rizkar ceritain. Wah, kalau aku ini parah juga sih. Hampir semua materi itu kayak kurang nangkep gitu, kurang paham. Ini juga terjadi dari semester 1 sampai semester 2. Kayak kerasa kuliah ini masih setengah-setengah aja kalau kita offline. Pengennya sih di semester 3 atau mungkin dikit lagi kita offline. Itu aja sih dari aku. Iya, kalau aku sendiri juga sih sama, pengennya cepet-cepet offline biar kayak kita semua nih bisa ketemu bareng sama Stefani juga. Kan kita terkendala jarak, jadi butuh di meet kayak gini. Terus Tobi dong cerita, Tobi belum cerita nih. Kalau aku sih selama kuliah di ITS, yang paling mengagetkan tuh culture shock ya. Aku dari Tangerang terus berteman sama orang Surabaya itu kaget banget. Bahkan ngomong di grup tuh nggak pernah ngerti gitu bahasanya apa, bingung. Aku yakin kalian semua relate. Benar kan? Betul. Tapi sekarang kita juga harus ini dong, beradaptasi sama lingkungan Surabaya dan sekitarnya, biar kita kan kuliah di Surabaya, kita masa nggak tahu sih bahasa Surabayanya, ya nggak, Tok? Aku sih rencananya nanti pas di Surabaya nih kan, ya mungkin di Surabaya 3 tahun lah ya. Rencananya nanti pas pulang udah mendok Di Translator Surabaya tuh. Kalau Raffi gimana, Vi? Cerita dong. Kalau aku sih kan ini selama kuliah online ya, aku tuh belum dapat vibes kuliah banget. Jadi aku makanya nungguin banget nih buat kuliah offline tuh. Aku nggak sabar banget deh, pokoknya kayak nggak sabar banget gitu. Jadi ya gitu deh. Terus kalau kelas juga iya sama tuh kayak Zafira, juga alarmnya dinyalainnya berturut-turut dari subuh tuh, dari jam 5, terus jam 5:05 terus sampai ya kelasnya jam 7 gitu. kayaknya. Jadi, semuanya kayak gitu sih biar nggak bablas Semuanya, tidur gitu. Semuanya kayak gitu kali ya. Kamu juga gitu nggak sih, Step? Kamu ngerasain juga nggak kuliah online ini tuh butuh perjuangan buat bangun tidur? Bener. Iya sih, karena gimana ya, kan waktunya tuh maksudnya kita bangun tidur juga bisa langsung zoom. Oh ya. Jadi kan kayak apa ya, bangun tidur juga kan bisa langsung zoom gitu, jadinya tuh males-malesan gitu bangunnya. Iya. Padahal macet gitu bangunnya. Gitu sih kalau aku. Coba sebentar deh. Oh iya, terus nih tadi Tobi udah sempat menyinggung tentang culture shock. Kalian tuh
ngerasanya apa sih perubahan yang signifikan banget dari zaman kalian SMA sampai kalian jadi mahasiswa dan mahasiswi? Aku Ada ya. nggak? Ya mulai dari Zafira dong cerita. Kalau aku sih dari penggunaan bahasa ya. Jadi tuh kalau misalnya sekarang kan udah mulai berbaur sama anak Surabaya sama anak di tes yang lainnya. Aku penggunaannya yang biasanya dari gua lo jadinya aku kamu gitu. Udah bisa juga dong berhitung pakai bahasa Jawa. Waduh. Waduh. Coba Berat. dong, coba. Siji itu 1, loro 2, telu 3, papat 4, 5 namanya nggak tahu. Kalau dari aku kurang lebih sama sih kayak Zafira. Kan kita doang ya apa di Jakarta yang pakai lu gua. Iya. Kalau di luar kita kan kayak Kalimantan, Sumatera, Surabaya pun Iya, pakai aku benar. kamu. Jadi kerasa banget itu kultur shock itu ya. Iya benar. Itu sih. Kalau aku ya, kan kalau tadi si Zafira sama Rizkar kan dari sudut pandang Bahasa. budaya ya gitu ya, Iya. budaya ngomongnya. Kalau aku yang salah satu paling kaget juga tuh buat ngomong sama temen. Kalau di kuliah itu aku rasa, misalnya nih aku mau kontak orang yang sekelas sama aku, itu perkenalan, jurusan mana, terus maaf mengganggu. Kalau misalnya pas SMA dulu langsung, woi bagi tugas dong. Karena belum kenal. Karena belum kenal awal-awal. Dan karena kita kuliahnya juga mahasiswanya banyak kan, kalau sekolah mungkin sedikit ya terbilangnya. Coba Iya. Raffi dong cerita. Kalau apa sih, iya paling kerasa tuh culture shock banget ya, karena aku kok biasa kan udah lama banget tinggal di Tangerang, Jabodetabek ini kan udah dari lahir gitu. Jadi culture shock yang dari aku bawa dari Jakarta, dari Tangerang ini ke Surabaya itu beda banget. Terus dari cara ngobrol ke teman juga tuh itu beda banget, karena ya mungkin mereka yang di Surabaya itu mungkin lebih halus. Kalau di Tangerang tuh bahasanya agak barbar gitu. Jadi ya Barbar bukan bahasa formal gitu. gak apa-apa lah. Sebenarnya bersama juga kan kita tuh sebenarnya kalau dibandingin sama Surabaya itu kan sebenarnya jauh kasar ya Iya. daripada Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai orang Jakarta sih ngobrol pakai bahasa Indonesia lebih kesehariannya. Iya. Kalau kamu nih Step, kan kamu dari Bandung nih, jauh dari kita. Kamu ngerasa gak sih perbedaan atau culture shock kamu dari Bandung sampai kuliah di Surabaya selama kuliah online ini? Ngerasain sih ya, kayak gimana sih, kadang orang ngomong aku nggak ngerti sama sekali. Bukan kamu doang kok. Kita juga Semua Jabodetabek sih kayaknya. Sebenarnya merasakan kayaknya selain di Surabaya. Selain itu palingan kan aku kalau dulu sekolah benar-benar padat kan, kayak dari jam 6:30 sampai jam 8 baru nyampe rumah, jam 12 masih ngerjain tugas gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih renggang sih kalau menurut aku gitu. kalau dari aku beda banget. Beda banget SMA banget. itu masih santai, masih sibuknya paling les gitu. Iya, betul. Kalau sekarang ini tugas, praktikum. Iya. Tapi mungkin kalau maksud dari Stefani itu sibuknya yang sibuk keluar rumah kan. Kalau sekolah waktu kita SMA beraktivitasnya di luar rumah Iya, nih. betul. Nah kalau sekarang meskipun kita nggak keluar rumah, tapi tuh rasanya beban gitu loh, banyak tugas. Iya, dan karena di rumah terus ngerasain gak sih kalian pinggangnya sering sakit? Iya, Bener banget. ampun, sakit. Rasanya kayak dikejar-kejar deadline. Iya benar. Terus oh iya, kita udah cerita-cerita nih apa aja sih yang kita rasain kan. Kayak culture shock dari bahasa, aktivitas juga. Terus gimana sih cara kalian menghadapi yang kalian rasain itu? Coba dong Zaf. Kalau aku menghadapi apa nih? Menghadapi misalkan yang tadi kamu sebutin tuh dari aspek bahasa kan, kamu Iya. nggak bisa bahasa Jawa, tapi iya. cara kamu menghadapi itu gimana? Kamu belajar bahasa Jawa atau Kalau aku membuka diri ya, kalau aku sendiri tuh aku pribadi membuka diri untuk mau belajar bahasa Jawa. Keren banget. Jadinya kalau misalnya orang ngomong-ngomong bahasa Jawa, insya Allah aku bisa. Tapi aku masih belajar juga. Kalau aku dulu ya. Jadi kalau aku tuh karena setiap hari lihat orang ngomong bahasa Jawa, jadi ngerti sendiri gitu loh. Kan kalau kata orang tuh practice makes perfect. Asik. Asik. Anjay. Jadi Perlu subtitle nih kayaknya. karena sering dengar teman-teman ngomong pakai bahasa Jawa, bahkan ada beberapa dosen yang kadang-kadang tuh juga ngajak ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi
mau Iya. nggak mau harus ngerti. Pokoknya kalau dari aku kuncinya itu kita harus berbaur, kita harus beradaptasi. Lagi kita jadi kita jadi mahasiswa perantau Betul, yang betul. bisa sendirian, jarang ada teman dari asal kita. Kita harus bisa membuka Berbaur. diri, Iya, berbaur betul. pada yang lainnya. Itu sih. Oh iya, ngomongin merantau nih. Kalian siap nggak sih kalau misalkan kita kuliah offline? Coba dong, aku mau Stephanie, kamu siap nggak? Kalau aku sih siap ya, kayak justru kayak udah pengen ngerantau tuh dari SMA awal-awal Keren. gitu sih. Keren Hebat, juga cewek ya. hebat. Tapi Stephanie beda banget loh sama aku. Kalau aku takut banget kerantau. Makanya aku kalau ditanya siap nggak siap, sebenarnya harus siap. Tapi aku takut gitu. Coba kalau Raffi gimana, Fi? Kalau aku siap sama sih, siap nggak siap. Kalau dibilang anak rumahan sih, iya anak rumahan banget, jarang keluar. Cuman Iya, betul. tapi kalau pengen keluar tuh lama banget. Jadi kayak apalagi kalau 4 lagi tahun main gitu tuh boleh tuh. Tahun. Jauh. Kurang lama, kurang Kan lama. kuliah 4 Jadi tahun. kalau dibilang ngerantau tuh kayak asik sih, karena kan ayahku kan juga ngerantau dari Medan, jadi ke Jakarta kan. Ngerantau di Jakarta tuh kayak seru juga. Kalau aku Iya. berarti dari Tangerang ke Surabaya tuh kayak seru sih, bakal jadi pengalaman baru lah gitu buat kedepannya nanti buat aku gitu sih. Kalau Tobi gimana, Tob? Kan Tobi anak dimanja banget nih sama maminya. Siap nggak, Tob? Apalagi anak bungsu ya. Iya. Ya, bukain dulu. Ngadu. Teh Ya. nangis. Lebih disayang kan. Ya, buka aja, buka seru. Tapi kalau misalnya ditanya siap gak siap sih, Nggak siap. eh, Siap nggak? pengennya sih sebelum berangkat divaksin dulu, yang penting itu. Oh, Iya, pasti. betul. Itu penting banget sih. Penting. Apalagi sekarang ya. Tapi kalau misalnya siap sih udah mulai siap-siap ya. Karena ya kok emang dari awal kan, dari kelas 11 akhir atau 12 awal lagi tuh emang pilihannya pengen masuk ITS gitu. Iya. Jadi ya udah persiapan dari itu, bahkan dari sebelum tahu keterima atau kagak. Oh iya, dari tadi Tobi ngomong nih, dari sebelum keterima atau enggak. Aku pengen tahu dong, kalian tuh sebenarnya beneran pengen masuk ke ITS tuh karena apa sih? Mulai dari aku ya. Kalau Boleh, aku Silakan. karena keterimanya di sini sih. Realistis sekali. Iya, jadi Iya. aku memilih untuk kuliah di ITS karena aku diterima di sini, jadi aku memilih buat ngejalanin kuliah di sini. Kalau kamu gimana, Steph? Karena aku di ITB. Kalau aku sih gimana ya, sebenarnya kan aku keterima 3. Terus kayak aku tuh mikir-mikir sebenarnya tuh antara 2, mau masuk kedokteran hewan atau mau masuk fisika. Kenapa mau masuk fisika? Ya karena mau ke fisika medis kan, kalau fisika. Keren. Nah, ya gitu sih sebenarnya. Kenapa di sini? Kalau kamu, Zaf? Kalau aku merasa kan aku udah daftar 5 nih, 5 lebih apa ya, mandiri itu, dan itu ketolak semua kan. Nah yang terima di Waduh. ITS, berarti rezekinya emang di ITS. Kita tos dulu. Mantap. Coba Rizkar, cerita Nah, dong. kalau dari aku bisa ditilik dari jauh banget nih. Aku kan kedapetan kuota SNM ya. Dan Iya. itu milihnya UI, nggak keterima di FMIPA, di FT. Padahal di FMIPA itu fisika dapet. Terus kan lanjut ke SBM. Aku milih itu juga, FT UI, nggak dapet juga. Nah, sampai mandiri ini nih. Aku nyoba-nyoba nyari nyari jurusan yang Realistis. realistis. Aku coba di ITS, di fisika. Alhamdulillahnya keterimanya Alhamdulillah. di fisika, padahal di SNM harusnya keterima di fisika UI, tapi aku sekarang udah ikut takdir aja, udah nggak bersedih gitu, maksudnya Udah cinta juga kali. waduh. Udah parah nih kayaknya. Jadi jalanin aja ya. Sip, jalanin aja. Kalau Mantap. Top, cerita dong, Top. Kalau aku emang dari awal pengen masuk ITS. Cuman maunya orang tua waktu itu masuknya elektro. Makanya SBM pilihan pertama elektro. Nah, aku emang maunya masuknya fisika ITS. Jadi aku pilihan kedua di SBM. Malah keterima pilihan kedua yang aku pengen. Jadi ya emang udah Apa-apa. rencana Tuhan kali. Iya. Itu sudah takdir. Rezekinya di situ berarti. Kamu masuk lewat UTBK ya, Top? Iya. Waktu UTBK tuh ngasal apa gimana nih, Top? Aku masuk TBK sempat mimisan tau. Aduh. Iya.
Lihat Bisa. soal. Kenapa tuh? Lihat soal langsung. Jadi waktu itu yang pas bagian-bagian, aku lupa sih bagian mana, pokoknya aku mimisan tuh keluar sekitar 10 menitan. Wih, lama ya. Terus balik-balik aku ngasal semua. Itu namanya berkorban hingga tetes darah terakhir ya guys. Iya, Mantap. darahnya Tapi beneran. keterima, hoki banget. Darahnya Aku beneran. itu aku keterima hoki. Enggak, itu Tapi berkorban keren sih. sampai tetes darah terakhir. Belajar mulu ya. Iya sih, emang belajar mulu sih jujur aja. Coba Keren, Raffi, keren. kalau Raffi belajar mulu juga nggak? Kalau aku nggak belajar mulu, aku malah sampai dimarahin sama bundaku nih Iya kah? karena dari sebulan bahkan sampai sebelum 2 minggu TBK tuh aku masih main game gitu, aku masih belum ada persiapan TO, mungkin TO itu cuma dari TO les doang, belum ada TO dari yang online gitu. Online. Les, aku GO. Oh, Wah, gitu. kayak Nintendo. Oh, Ikutan ini, tidak. ikutan. Aku eksis. Jadi aku dibilang belajar banget sih enggak, tapi aku diterima di tes nih hoki banget lah karena persiapan aku juga nggak terlalu matang banget, tapi ya alhamdulillahnya dapet di tes gitu. Walaupun sebenarnya fisika ini pilihan kedua, yang pertama tuh teknik sipil gitu, cuman kurang beruntung aja di teknik sipilnya. Nah, terus kan kita udah terlanjur masuk kuliah nih, udah sampai di semester 2. Bentar lagi kita masuk ke tahun kedua. Kalian tuh ada rencana nggak sih mau ikut kegiatan kayak organisasi atau ikut panitia? Kalau aku mandiri sih, aku tertariknya mau ikut kegiatan kepanitiaan kalau misalkan ada event kayak gitu. Kalau kamu gimana, Zaf? Kalau aku sama kayak Mira, cuman lebih ke UKM-nya aja. Kamu mau ikut BEM nggak? Masih belum ada rencana sih. Mungkin nanti bisa dipikirin lagi. Kalau Rizkar? Nih, kalau aku ini kan di SMA juga nggak ikut organisasi apa, yang nggak ikut event apa, nggak ikut ini. Iya kah? Kerjanya hanya belajar saja. Mantap. Belajar. Tapi udah nazar, udah percaya diri, udah niatin kalau di kuliah ini mau di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berorganisasi, ngikut apa aja, yang penting aktif di kuliah. Nambah-nambah Keren CV ya. ya. Iya. Keren Itu sekali yang ya, Rizka. Kalau aku nggak bisa akademik, jadi aku harus ngajarin non akademik. Kayak gimana tuh non akademiknya? Ya kayak ikut kegiatan gitu kan, jadi CV-nya penuh. Karena kan biar ada prestasinya lah sedikit, Iya, betul. walaupun sedikit. Kalau Top gimana Top? Kalau aku dari SMA udah banyak sih ikut gitu-gituan ya. Sombong. Organisasi, Oh. lomba sekali. Nah, jadi aku rencana di kuliah emang mau ngelanjutin. Tapi aku terus terang aku kurang tertarik untuk ikut yang kayak BEM, HIMA gitu-gitu. Aku lebih tertarik untuk ikut yang kayak organisasi yang di luar UKM. kampus, luar Oh, kampus. Luar kampus. Esek. Iya. Kalau enggak, kalau misalnya yang di dalam kampus pun aku rencana yang aku lumayan tertarik itu ITS International Office. Itu aku Wah. tertarik kalau Aku ITS. juga pengen keluar- tertarik, aku pengen pengen keluar keluar negeri nih. negeri. Kalau kamu Steph, gimana Steph? Aku sih nggak mau ikut organisasi apa-apa ya kalau di ITS. Palingan ikut UKM doang, udah itu aja. Kamu ikut OKM apa nih kalau sekarang ini? Penalaran aja. Oh, kamu keren deh. Suka belajar berarti. Iya, biasanya kan orang-orang yang suka Narnya tinggi belajar. sekali. Iya. Tapi aku juga digituin tiap kali aku ditanya sama orang ya, kamu jurusan apa? Jurusan fisika. Pasti bilangnya suka belajar ya? Waduh. Padahal Oh, tidak. setiap hari tuh kayak habis kerjain tugas, habis kelas gue tidur juga, Iya. nggak belajar. Lagi kelas online. Apalagi kalau online. Berarti kalau Stefani tuh lebih pengen fokus di akademik aja ya Steph ya? Fokus Iya. ngejar IPK. IPK. Terus kamu mau Iya. ambil peminatan apa sih Steph buat mata kuliah jurusannya? Namanya di Fisika medis. Oh iya fisika medis ya, aku lupa. Kalau aku pengen geofisika karena aku ditolak mulu geofisika. Waduh. Jangan curhat. Iya, nggak apa-apa dong. Aku sama kayak kamu, Step. Fisika medis. Aku beda. Kamu apa? Aku instrumentasi dan elektronika. Karena Wih. udah minat banget Kita sama dong. tentang elektro. Sama Apalagi- kita. Apalagi ayahku itu tuh lulusan teknik elektro. Pasti Wih, peminatannya keren. ikut-ikut juga ke anak-anaknya. Iya sih. Sering diajarin dong. Wah, sering sekali. Nah, ini berarti IPK-nya ini bisa-bisa Harusnya IPS semester tinggi 4 ini. ini. Langsung Harusnya kumlot. tinggi. Bisa-bisa IPS semester 4 ini. Auto kumlot. Yang ngerjain ya tau lah siapa. Kalau Raffi cerita dong, Fi. Kalau aku sih pengennya instrumentasi ya, tapi kayaknya pas dengar elektronika tuh kayak waduh kayak enggak deh. Jadi kayak pengen ke arah Pasti. pengennya ke arah fisika material aja Oh. kayaknya. Namanya apa? Fisika material maju ya? Itu. Itu labnya. Itu pas Lab- Opa 2 BK kan. Hmm. Kalian udah pernah belum sih ke ITS?
kan kita online gini sih. Kamu udah pernah belum, Steph? Aku baru sekali sih, 2 hari doang. Aku belum. Gede kan, Steph? Aku juga udah pernah loh ke ITS. Ya, Iya. aku belum. Aku juga belum. Kasihan. Aku belum. ITS tuh gede banget tau, Padahal guys. aku sempet ke Bromo, cuman sebenarnya bisa aja mampir ke ITS, cuman Kan- kata keluarga aku malas deh pulang. Bromo di Malang. Ya kan lewat Lewat Surabaya. Malang itu destinasinya anak-anak ITS buat Iya. wisata buat ini. Kata keluarga aku udah pulang aja. Aku juga nggak pernah sih ke ITS dan bahkan ke Surabaya malah pokoknya Jawa Timur belum pernah deh, Masa sih? belum pernah. Hujan. Paling pernahnya ke ya Jogja pernah, tapi kalau itu belum pernah apa Jawa Timur. Kalau ke Lagi tempatnya Stephanie udah pasti pernah semua lah ya, ke Bandung kita. Iya. Oh, Wah, Bandung asik banget. Dingin. Dia nge-lag. Ya saya Begini ya teman-teman, kendala kita online. atau jangan-jangan wifi kita yang error. Wifi Iya. kita. Iya, waduh, mana nih Tobi nih wifi-nya nih? Aduh. Aduh. Oh enggak. Enggak. Jadi gimana sih planning kalian ke depannya? Misalkan tahun pertama kan kita udah ngejalanin tahun pertama nih. Tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat tuh pengennya gimana sih harapan buat diri kalian sendiri selama kuliah? Kamu gimana, Step? Ya harapannya bisa lulus aja cepat gitu. Udah. 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. 2,5 tahun. Keren. Waduh. Sangat ambis. Coba Top, harapan kamu apa Top? Kalau aku sih yang penting yang pertama lulusnya tuh on time, terus IPK-nya oke. 4. Ya Waduh. nggak 4 juga sih. Kumulatif. Tapi nggak mau kalau 4. Semester 1 aja kagak 4 ya gimana ya? Masa? Itu dewa. Kalau dari aku nih, kalau perkuliahan itu harus balance, akademik balance, non akademik balance. Bener Yang nih kayak penting- gini nih. Yang penting kita jangan ninggalin juga akademiknya. Iya, betul. Organisasi juga harus ikut karena yang dibutuhin dunia kerja sekarang kan nggak cuman akademik doang kan ya. Iya, Betul, betul betul. banget. Kan banyak nih yang kerja tapi salah jurusan, salah ini, tapi kan dengan pekerjaan itu kan kita belajar lagi dari awal. Maka dari itu organisasi non akademik itu penting Sangat banget. dibutuhkan. Tapi jangan lupa akademiknya juga penting ya. Kalau Tapi bener sih yang si Rizkar bilang, kayak pengalaman aku pas aku masih SMA kelas 2, kelas 11 ya. Itu aku benar-benar meninggalkan pelajaran aku untuk organisasi. waduh. Alhasil ranking aku itu kalau di kelas itu 5 dari bawah atau 6 dari bawah gitu. Tapi UTBK lulus. Iya, Iya, waduh. Nah, apa? ini nih pejuang hebat. Nah yang kelas 12 kan, ya kan aku nggak bilang kelas 12-nya ranking aku jelek. Waduh. Sombong ini. Segitu ya. Sombongnya tersirat. Iya. Kalau kamu gimana, Vi? Kalau aku setuju banget sama apa kata Rizkar tadi, karena di dunia kerja sekarang itu akademik tuh nggak jadi nomor satu, karena kalau kita punya pengalaman yang luas, pengalaman kita tuh bagus, karena dari pengalaman itu kita pasti punya skill buat Bener. yang perusahaan tuh pasti tertarik berterima kita. Jadi akademik itu nggak selamanya jadi nomor satu, non akademik itu pasti juga membantu akademik kita buat di kedepan kita nanti gitu. Jadi harus balance ya. Harus Iya, balance, soft benar skill banget. Karena nggak mungkin di CV isinya cuma IPK doang kan. Betul. Nggak mungkin. Iya, Iya. betul. Kalau aku karena nggak mungkin IPK-nya bagus. Sangat aktif. Nggak usah dimasukin. IPK-nya nggak usah dimasukin. Jadi karena aku karena nggak begitu yakin sama IPK aku bagus. Jadi pengennya sih dengan ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu kita jadi mengembangkan skill kita kan, terus ikut Iya. pelatihan-pelatihan juga kayak LKMM tuh kita kan udah ikut pelatihannya kemarin dan itu menurutku itu berguna banget sih buat kita ke depannya. Kamu Jadi, setuju? LKMDD pernah lulus nggak? Waduh, Enggak. aku enggak. Aku lupa. lulus cuman Waduh, enggak. hebat. Aku lulus screening tapi aku nggak lulus ini. Aku lupa ngirim motivation salah. letter. Aku Orang udah lagi bikin loh waktu itu. aku lulus berkas tapi nggak lulus screening. Kamu ikut nggak step LKMMTD? Pasti daftar. Kan wajib. Kamu so tahu tau Aku nggak ikut. kan step ini nggak ikut. Kan wajib daftar. Enggak. Tobi Kata sombong. orang Iya. enggak. Tidak wajib Tobi. Nah, terus Tidak wajib. LKMM Pratd kan LKMM Pratd Ya, ngomong, wajib. Ini Nggak, kita ngomongin maksudnya tadi. gini, LKMM Pratd kan KPP-nya itu mendaftar LKMM TD. Iya. Iya. Tapi kan kemarin yang nguji aku kan Wakahima ya, Mas Arya Bandoro. Nah, dia bilang juga sebenarnya LKMMTD ini nggak wajib, nggak perlu ikut karena kewajiban itu juga. Karena nggak wajib ikut karena belum tentu semua yang daftar itu bakal keterima juga LKMMTD.
Tapi aku sedih banget sih. Enggak sih. Kenapa? Kenapa tuh? Sedih apa enggak nih? Aku sedih karena nggak bisa ikut LKMMTD karena aku pengen banget nih dapat ilmu dari LKMMTD karena kan LKMM Pratd tuh inget gak sih kemarin kita tentang apa Pratd? Sandbox. Itu kan temanya tentang kita tuh membahas tentang Manajemen manajemen diri. Oh iya. Nah kalau LKMMTD ini kita ngebahas tentang manajemen organisasi kegiatan event gitu. Jadi kan aku pengen tuh ikut-ikut kegiatan kayak gitu. Jadi aku sayang banget melewatkan LKMMTD kali ini. Tapi aku juga ngerasa gitu sih. Karena awalnya aku kira 5 hari kan kayak LKM Pratd kan. Iya. Kalau cuma 4 hari. Ya pengen ikut tadi ya. Biasa dong ya. Biasa dong ya. Nanti dapat sertifikat ya? Tapi ingat, tahun depan masih bisa Oh loh. iya Kita teman-teman masih masih bisa. bisa ikut LKMMTD itu. Tenang aja. Berusaha lagi. Tahun Oh, depannya tahun bisa depan lagi. offline Nah, Iya, Wah, teman-teman makin seru offline. tuh pasti. interviewnya seru pasti. dan tegang. Oh iya, ntar dulu. Aku tuh tadinya ikut LKMMTD karena pengen jadi pemandu. Waduh. Aku Nggak nanya. Gak ada yang bercanda. ya mohon maaf ya. Tapi kamu pengen jadi ketua BEM nggak? Siapa? Kamu? Kan dia bilang gak Kemarin sih Wah. bilang mau ketua BEM. Tapi kasihan gak ada yang milih Marah nanti. Kan kemarin lu cerita ke gue tuh. Pengen katanya jadi ketua Ayo BEM. kita support ya, kita Marah, support. marah. Ayo support Tobi Kita jadi Tobi, ayo. next Marah. ketua BEM kita guys. Ngarang. Ketua BEM. Mau jadi mawapres aja deh. Waduh. Mahasiswa prestasi. Mantap. Tapi nggak kecil loh kemungkinannya loh. Tahun Iya. kemarin dari fisika loh. Mas Ibu Iya, dari iya, Marsi iya, loh. dari Dari fisika fisika ya loh. terakhir lah. Mau PS1 ITS dari fisika loh. Wih. Keren. Nanti aku mau wapres 1 nih, 2 nih, 3. Waduh. Kok aku enggak tuh? Gak kebagian. Mau press 11 gitu. Nggak masuk deh 11 juga. Oh iya aku pengen nanya dong. Kalian deskripsiin ya satu kata tentang kuliah ini yang mendeskripsikan kalian banget gitu. Mulai dari siapa? Mulai dari Tobi. Raffi deh. Satu kata ya, Mendeskripsikan satu kata ya. kita banget di kuliah ini. Iya, kuliah itu apa Boleh pakai banget sih? bahasa ini nggak? Waduh. Bahasa Boleh. oh, Keren deh. Keren deh. Apa yang keren tapi? Aku nggak ngerti apa yang Waduh, keren. keren tuh semuanya keren. Pasti ada hal-hal keren gitu di setiap pengalaman baru sih, suasana baru tuh pasti selalu ada hal yang keren dan nggak bisa dilupain yang pasti sih karena pengalaman baru. Aku nggak bisa lupain kamu. Ais, mantap. Kalau aku satu kata buat aku kuliah selama ini menantang lahir batin. Waduh. Kalau aku Karena Aku jadi mantap. satu kata. Mantap. Kalau dari aku mantap. Menantang doang nggak pakai lahir batin juga kan menjelaskan itu kalimat utama dan kalimat penjelas top. Iya, kalau dari aku semangat aja deh pokoknya dah. Semangat Untuk kuliah Semangat. ini. Kalau dari aku, kita aku. atau 3,5 tahun. Kalau dari aku berat. Amin. Kenapa tuh berat tuh? Ayo jelasin dong, berat kenapa tuh? Katanya berat ini ya, apa 5 Berat praktikum, banget 5 praktikum 3 minggu ya katanya. Waduh, 5 praktikum 3 minggu. Ditambah lagi praktikum kimia tiap Waduh. minggu. praktikum kimia berapa jam? 5 praktikum tiap minggu. 3 minggu. 3 Itu minggu. praktikum fisika dasar yang Iya. fisika 3 dasar minggu. 3. Ini dimasukin ya? Jadi Nggak tahu deh. jadi berat ya top. Kalau dari tadi tapi berat. Berat banget. Kalau step apa step? Satu kata. Satu kata aja saya. Rame sih ya. Oh gitu ya. Tapi emang jurusan sekarang kan. Iya, Ramai ramai. sekali. 150 Pas satu. Oke, jadi tadi tuh jadi pertanyaan penutup kita untuk ngobrol-ngobrol santai kali ini. Itu semua cerita, pengalaman, keluh kisah kita nih. Dan Lagi harapan kuliah. buat Iya. kedepannya gimana sih? Dan perbincangan ini cuman hampir 1/100 dari yang kita omongin hari ini sebenarnya. Karena kita udah ngumpul dari jam berapa dan seru banget hari ini. Curhat. Kasihan si Step gak bisa ikut. Emang jauh sih Iya. tapi. Iya, semoga kita cepet offline ya. Jadi kita cepet Amin, ketemu, Amin. bisa ngobrol secara langsung sama Amin. Stephanie, Sama semuanya. sama semuanya. Dengan Sama mematuhi kata. protokol kesehatan yang pasti. Siap. Pakai masker ya, jangan lupa Step kalau Jangan lupa keluar pakai masker rumah. kalau ngumpul. Oke. Kalau tidur Oke. juga. Iya, dadah. Jangan dong. Masker, glowing. Kamu ada kata-kata terakhir gak Step? Maksudnya Jangan gitu. Parah banget. Kata penutup. statement penutup gitu. Nggak ada sih, semoga palingan kayak ya udah nanti
ketemu lagi gitu. Semoga bisa ngobrol lebih banyak lagi gitu Oke. sama kalian. Oke, next time kita ke Bandung ya. Oke. Yes. Bandung, Surabaya. Kita bikin Sekali jalan langsung. podcast selanjutnya di ITB. Waduh. Dan Dilto bisa hala NRP 0. 0-0. 040. Catat lo, Top. Dadah. Oke. Dadah. Bye, Steph. Dadah dong, Dadah. Steph. Nah. Dadah. Gini gak?